Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini anggotanya adalah 1. Lestari Febrianti dan saya Vina Pitasari sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi tabungan. Next. Pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang menarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, biljet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Jenis tabungan di Indonesia. Pada awalnya, tabungan di Indonesia hanya 3 jenis, yaitu sebelum tahun 1989, yaitu 1. Tabanas, 2. Taska, 3. Tabungan ONH atau ongkos naik haji. Setelah tahun 1989, produk tabungan saat ini sangat banyak, misalnya BRI, BCA, BNI, dan Mandiri. Sarana penarikan tabungan. Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan antara lain 1. Buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Di dalam buku tabungan terdapat informasi nasabah mengenai mutasi, setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. 2. Slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. 3. Kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang merupakan alat bukti transaksi pembayaran atau penerimaan uang. 4. Kartu yang terbuat dari plastik atau ATM. ATM adalah sejenis kartu plastik yang berfungsi untuk menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM. Akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan adalah fungsi akuntansi perbankan untuk mendukung aktivitas tabungan bank seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Perlakuan akuntansi tabungan adalah sebagai berikut. Saldo tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Saldo tabungan nasabah dicatat dalam kelompok kewajiban. Karena tabungan nasabah merupakan utang bagi bank yang sewaktu-waktu bank harus membayarnya tanpa perjanjian. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Pencatatannya sesuai dengan jumlah yang disetorkan atau yang ditarik secara tunai. Setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, dan setoran keliling diakui pada saat keliling berhasil ditagihkan atau keliling dinyatakan efektif. Bank memberikan bunga tabungan yang sebesarnya sesuai dengan kebijakan bank masing-masing dan jenis tabungan. Pada umumnya, bank memberikan bunga yang diperhitungkan secara harian sesuai dengan saldo pengendapannya. Pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungannya. Nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Contoh penarikan tabungan. Pada tanggal 6 Mei 2012, Ida membuka rekening tabungan di Bank Bima Surabaya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Sebenarnya adalah kas di debit 1 juta pada saldo awal tabungan di kredit 1 juta.
Setoran dan penarikan tabungan. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Di samping itu, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya. Jenis setoran antara lain, setoran tunai adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. 2. Setoran non-tunai adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyetorkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain, antara lain A. Pemindah bukuan. Pemindah bukuan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari suatu rekening ke rekening lain dalam bank yang sama. 2. Transfer masuk. Transfer masuk adalah kiriman uang dari nasabah yang berasal dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank. 3. Setoran clearing merupakan setoran non-tunai yang dilakukan oleh nasabah dengan menyerahkan warket, cek, bliat giro bank lain untuk keuntungan rekening tabungannya. Next. Penarikan tabungan. Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Penarikan uang dengan nominal besar meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukannya sebelumnya karena persediaan uang di bank jumlahnya terbatas. Penarikan tunai yang dilakukan langsung di bank, yaitu nasabah mengisi slip penarikan dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kepada teller disertai dengan menyerahkan buku tabungan. Jenis penarikan yaitu 1. Penarikan tunai adalah penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dapat dilakukan secara langsung dengan mengisi slip penarikan yang disiapkan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan pada teller. Penarikan tunai lainnya yaitu dengan menggunakan kartu ATM sebagai sarana penarikan non-teller. Yang kedua, penarikan non-tunai adalah penarikan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain, antara lain buku tabungan dari kartu ATM, yaitu 1. Pemindah bukuan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah tidak secara tunai, akan tetapi dengan mendebit rekening tabungannya, kemudian dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama, baik dalam cabang yang sama maupun cabang lain atau dalam jenis rekening yang sama atau yang berbeda. Misalnya nasabah mendebit atau menarik rekening tabungannya untuk dipindah bukukan ke rekening giro atau rekening tabungan lainnya dalam bank yang sama, baik cabang yang sama atau yang berbeda. Kedua, transfer keluar merupakan kegiatan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain, baik dalam wilayah clearing yang sama ataupun di luar wilayah clearing. Transfer dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang. Perhitungan bunga tabungan. Pemegang rekening tabungan akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Bunga tabungan dapat dihitung dengan berbagai metode perhitungan antara lain. 1. Metode saldo terendah. Metode saldo terendah besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun, kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. 2. Metode saldo rata-rata. Pada metode ini, bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan perjalan. 3. Metode saldo harian. Pada metode ini, bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Contoh metode saldo terendah. Saldo terendah rekening IDA sebesar 10 juta rupiah, bunga 10% per tahun. Dengan menggunakan metode saldo terendah, maka bunga tabungan dapat dihitung sebagai berikut. Bunga tabungan 10% dikali 30 dibagi 365 dikali 10 juta, hasilnya 82.192.
Pajak 20% dikali 82.192 sama dengan 16.438. Bunga bersih 65.753. Dari perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya sebagai berikut. Jurnal 30 April 2007. Bunga tabungan di debit 82.192. Pada tabungan IDA di kredit 65.753. Pada utang PPh di kredit 16.438. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.